Kembali pada netizen tadi ya, Ibu Rus dan juga Ibu Ferry, dijawab pertanyaannya Nafa tadi, kalau resepnya Ibu Ferry gimana? Ya, supportnya kepada Pak Anies. Seringnya Mas Anies yang nenangin saya sih. Oh, itu Mas. Karena biasanya ya, Bu? Jadi maksudnya kalau ada haters, Ibu lebih emosi dibandingkan Pak Anies gitu? Iya. Oh gitu. Nah, kuncinya kan sebetulnya komunikasi gitu. Saya kadang bilang, Dis, gimana sih tuh orang ngomong gitu? Ya tenang aja gitu. Apa yang paling yang nenangin Mas Anies, bukan saya nenangin Mas Anies. Jadi ya itu tadi dia bilang, kita fokus sama voice saja. Noise itu nggak usah didengerin. Jadi bukan saya yang nenangin Mas Anies sih. Oh gitu ya. Nah ini kalau ngomong soal emosi di medsos ini kan Mbak Tejo ini juga punya pengalaman nih Mbak Tejo. Gimana nih menghadapi netizen gitu kan? Ada pesan nggak buat suluhnya sebetulnya ya? Sebetulnya aku agak niru Mas Anies juga sih. Nggak aku tanggapin. Kalau saya justru penasaran gini Mbak Yo. Semakin kesini kan kemelekatan dengan sosial media, gadget, Internet of Things itu makin tinggi ya Bu ya. Ada aturan nggak tertulis nggak sih di rumah bahwa kalau udah masuk rumah bersama anak-anak atau di meja makan, kalau boleh gadgetnya nggak usah dipegang dulu atau nggak bersosial media dulu. Itu ada aturan nggak tertulis nggak agar ada waktu-waktu yang memang dengan keluarga tetap intim hubungannya? Biasanya kita nunggu sih kalau Mas Anies datang dan punya cerita. Ya kalau udah Mas Anies cerita, otomatis kita akan fokus dengan ceritanya karena ceritanya akan selalu menarik gitu, selalu banyak hikmahnya. Otomatis HP nggak jadi perhatian gitu. Ya memang dari kecil, ketika waktu kecil, saya ada aturan di rumah bahwa ketika Sabtu Minggu boleh nonton TV, di lain hari itu nggak boleh nonton TV. Mulainya dari situ gitu. Dan ketika udah mulai medsos, ya tentunya mereka punya batasan-batasan juga. Kalau Ibu Rus kita boleh tahu nggak Bu? Saya kalau melihat anak-anak saya justru sibuk banget dengan pelajaran-pelajarannya gitu loh. Saya merasa dia banyak nggak punya waktu untuk istirahat. Jadi ketika dia menggunakan handphonenya untuk berselancar media sosial itu ya saya biarkan. Dan kalau selama saya melihat masih positif, tidak ada sesuatu yang mengganggu atau keluar dari rule-nya, ya saya biarkan. Tapi ketika kita bersama-sama dengan ayahnya, terus kita lagi cerita-cerita bapaknya pulang, itu pasti memang ceritanya justru anak-anak yang nunggu, jadi dengan sendirinya dia sudah akan menyimpan HP-nya, kemudian mendengarkan cerita-cerita kita sama-sama gitu. Baik. Tidak tertulis tapi sudah terpola didikannya. Nah, Mbak Tejo, saya mau tanya kalau melihat dua sosok Sri Kandi ini ya, sosok perempuan hebat ini, kalau dari perwayangan itu mirip siapa sih, Mbak Tejo? Saya nggak bisa membandingkan, cuma saya justru nanya ke Mbak Rustini sama Mbak Ferry. Ada wayang yang sangat dikagumi, perempuan tercerdas di dalam wayang, namanya Drupadi. Jadi Pandawa itu dihukum 13 tahun pembuangan, 12 tahun, 1 tahun harus ngumpet, nggak boleh ketahuan bahwa itu Pandawa. Kalau ketahuan dimulai dari nol lagi. Dia ngumpet di sebuah negara namanya Wirata yang dulu dia berhutang budi banget sama Wirata waktu kecilnya. Wirata waktu itu diserang musuh. Problemnya sekarang kalau dia membela bisa Pandawa sakti, tapi akan ketahuan itu Pandawa. Apa yang dilakukan oleh Drupadi, istri Pandawa waktu itu? Kira-kira. Sarannya waktu itu. Ketika dia melindungi gitu. Kalau saya mungkin selamatkan dulu. Drupadi itu ya udah Bima lawan saja, ya udah Arjuna maju aja kau jago perang. Selesaikan penyamaranmu sebagai Arjuna menyamar sebagai banci, Bima menyamar sebagai tukang jagal. Udah sekarang keluarkan Baude. Lu kalau ketahuan ulangi lagi hukuman dari nol. Drupadi. Maknanya apa dari itu? Perempuan harus kokoh sebagai istri presiden maupun wakil presiden. Menurut aku gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Tejo untuk pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Rustini dan juga Bu Ferry. Langsung saja singkat-singkat kepada Intan, mungkin ada harapan yang disampaikan kepada dua sosok ibu ini? Singkat saja. Harapan aku buat Bu Ferry dan Bu Rus, kalau nanti insya Allah Bapak terpilih, mudah-mudahan bisa memperjuangkan
apa ya, mungkin hak-hak wanita. Tadi kan Ibu juga concernnya untuk hak-hak wanita dan memperjuangkan apa yang mungkin selama ini diabaikan. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Intan. Silakan, Nafa. Sama sih sebenarnya. Mungkin nanti kalau diberikan amanah sama Gusti Allah untuk Amin. menjabat, yang pastinya kita berharap bahwa hak-hak perempuan, anak-anak itu bisa diutamakan, terus kesejahteraan perempuan juga, dan soal kekerasan perempuan, dan masih banyak lagi lah soal perempuan dan anak. Baik, terima kasih. Nafa. Shirley, singkat silakan. Shirley, singkat saja, yang berat itu konsisten Mbak Yo. Jadi semoga Ibu yang hebat ini tetap menjadi seperti sekarang. Baik, terima kasih. Silakan, Pamungkas, Kang Maman dengan epilognya. Oh, saya baca epilog. Saya mencatat dari tadi. Saya belajar tentang pernikahan. Pernikahan sungguh sebuah seni. Seni menjaga ikatan emosional antara dua orang. Termasuk di dalamnya seni berdiskusi dan bahkan berdebat untuk membuat keputusan bersama. Dan dalam seni, tak ada monopoli satu terhadap yang lain. Ia bagai orkestra yang saling menyempurnakan, seiring, bukan saling giring, bersanding, bukan saling tanding. Dan semua itu dibangun oleh 3 hal yang kerap hilang di era sama-sama sibuk. Keberakaran, makin berakar kata Bu Ferry. Keluarga sungguh membutuhkan itu karena keluarga bukan semata pohon plastik yang tampak di atas tanpa akar yang menghunjam kuat ke dalam tanah. Kedua, keluarga, suami istri, sesibuk apapun membutuhkan kesediaan untuk meluangkan waktu yang berkualitas dan berproses tiada henti. Saling berbagi cerita, melempar jok, bahkan saling menanyakan kepantasan berbusana seperti Bu Rus dan Cak Imin. Dan terakhir, keluarga membutuhkan intimitas, keintiman, karena suami istri bukan semata teman tidur. Jauh lebih penting dari itu adalah teman hidup. Keintiman ini tergambar pada pernyataan Bu Ferry yang tadi diaminkan Bu Rus. Diawali dengan, saya ingin bersama, kata Anies Baswedan. Dan hari ini setelah 26 tahun, Bu Ferry berucap yang sama. Apapun, saya akan selalu bersamanya. Itulah inti keintiman. Terima kasih Kang Maman. Jago banget. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ferry, Ibu Rus, dan para panelis. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa, terima kasih inspirasinya. Semoga episode Kalau Cinta Aminin Aja ini bisa menginspirasi tidak hanya kita yang ada di sini di panggung Q&A, tapi juga kita semua para pemirsa dimanapun Anda berada, karena ini bukan masalah Pilpres 2024 saja, tapi ini bagaimana kita sebagai perempuan khususnya bisa menginspirasi, bisa berperan, tapi bukan baperan. Terima kasih untuk waktunya dan nantikan Q&A di episode selanjutnya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Nampaknya, di samping pria hebat ada wanita kuat, bukan sekedar teori. Seperti kisah Ferry dan Rustini ini, yang selalu setia menemani sang suami meraih mimpi. Jatuh bangun dialami, tapi disitulah kekuatan cinta terus diuji. Jadi istri politisi tidaklah mudah. Tapi apa boleh buat, tanggung jawab sepaket sudah jadi amanah. Kontribusi nyata sudah dilakukan, menggerakkan potensi kaum perempuan dari segala lapisan. Meski demikian, Ferry Rustini tak pernah pamer kekayaan. Bagi mereka, sederhana adalah bagian prinsip kehidupan. Karena sejatinya, apa yang ada di dunia hanya sekedar titipan. Yang paling penting, ada cinta yang selalu tertanam di setiap pengabdian.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.